Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Nah, kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita punya satu bahan serut dongkelan ini, teman-temannya boleh nyongkel, kecil dia ini ya. Cuman jari kelingking ya, ini jari kelingking, ini jari kelingking, ini jari telunjuk gitu kan. Triple terang ya kan. Nah, ini sebenarnya bahan yang apa ya, uh, kita kalau tanam bibit bonsai udah pasti nggak semuanya bagus, kagak semuanya mulus ya kan. Nah, ada aja pasti yang kagak sesuai sama pengenan kita gitu kan. Ada yang apa namanya, akarnya sebelah lah tumbuhnya gitu kan, ada yang tengah kayunya mati gitu kan sampai ke bawah, pokoknya seperti itu dah. Nah, dan ini adalah salah satu bahan yang sebenarnya juga ini dibuang sayang teman-teman ya, kita piara juga bikin meriang sebenarnya gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau kita ngerjain bonsai dari bahan dongkelan seperti ini kita harus pinter-pinter teman-teman, bener-bener harus pinter-pinter dan bener-bener harus uh, apa namanya, uh, penuh ilmunya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau kita amati gitu kan, yang namanya bahan dongkelan, bonsai dari bahan dongkelan, terus kita bawa ke kontes, itu kalau kita amati itu, apalagi kalau kita kagak pinter-pinter gitu, kalau kita naluri seninya kagak cerdas, itu prestasi tertingginya paling-paling cuma bendera hijau teman-teman ya kan. Buat ngeraih bendera merah aja tuh udah harus pinter banget gitu ya, udah harus cerdas banget naluri seni kita. Nah, gitu tuh teman-teman ya, deh susah banget deh kalau gitu dari bahan dongkelan. Apa bahan dongkelan itu bisa emang kita bikin sebagai konten? Sebenarnya bisa teman-teman, bisa ya kan. Nah, kita cuman harus tahu ini teman-teman, harus tahu beberapa hal tentang bonsai dulu dah gini ya. Kita mau cerita dulu dah kalau gitu mah. Jadi dulu dulu nih teman-teman, pemain lama pasti tahu nih, yang namanya bonsai itu dulu pernah pernah nggak diakui sebagai sebuah karya seni teman-teman. Nah, kemudian akhirnya gitu kan diakui juga tuh sebagai sebuah karya seni, yaitu sebuah seni bonsai. Itu dia tuh teman-teman. Nah, di dalam seni bonsai itu pecah, ada dua lingkaran teman-teman. Nah, jadi kalau kalau dia punya apa namanya tuh, kaki, dia punya dua kaki. Itu boleh dibilang punya dua kaki. Kaki yang pertama adalah kaki yang berisi akar sejarah bonsai itu sendiri, yaitu sebuah bonsai dalam sudut pandang seni bonsai itu sendiri teman-teman ya kan. Artinya seni bonsai yang memang alami gitu kan, yang memang benar-benar seperti apa di alamnya tuh kayak gitu. Apa ya, kalau dulu itu, kalau kalau dulu nggak salah itu lebih lebih spesifik disebut sebagai seni botani teman-teman, atau seni ulik tanaman. Nah, itu dia. Itu kaki yang satu. Kemudian di kaki yang kedua, dan kaki yang kedua itu sebenarnya adalah kaki yang lahir daripada pemikiran-pemikiran seniman bonsai yang memerlukan tempat untuk diskusi gitu kan. Nah, maka lahirlah kaki yang kedua ini, yaitu seni bonsai dalam sudut pandang kompetisi teman-teman tuh, begitu paham ya. Akhirnya di seni bonsai kompetisi ini ya memang banyak sekali yang menjadi peraturan-peraturan, yang menjadi apa namanya, pakem-pakem. Karena apa? Karena di kompetisi itu kan ada juri harus punya materi dan modal untuk menilai. Nah, jadi dari peraturan-peraturan itulah modal sandaran untuk penilaian, nah gitu udah kurang lebih. Nah, gitu tuh teman-teman tuh ya. Nah, makanya kita nggak mau ngarahin teman-teman apa namanya dalam bikin bonsai itu dari program gitu.
cuma dari program, enggak juga ya kan, dari Dongkelan juga banyak kok yang recommended untuk bonsai kontes. Tetapi di sini kita ngobrol ini supaya teman-teman tahu arah dan tujuan atau target kita ketika kita punya bahan bonsai, teman-teman, ya kan. Nah, kalau kita lihat bonsai yang di depan kita nih, bonsai serut, ini bahan alami, teman-teman. Secara alami dia kalau masuk dalam sudut pandang seninya, dia udah bagus, teman-teman, udah hebat ini, ya kan. Akarnya udah ada, udah jadi, ya kan. Nah, batang-batangnya juga udah jadi, bahkan kita bisa berimajinasi bahwa dia ini triple gitu kan, triple terang. Yang ini bisa kita turunin ke sini, yang ini bisa kita isi ke sini, yang ini bisa nantinya kita bikin mahkota. Itu dalam sudut pandang seni udah oke, udah bisa kita program. Tetapi kalau kita mau bikin dia sebagai bonsai kontes, berat banget, masih banyak kelemahan. Kita bisa lihat akarnya di sini, walaupun alami kagak teratur. Di kontes akar harus teratur. Akar harus mengisi sebagai penampakan sebuah kekokohan. Itu begitu, teman-teman, kalau di kontes. Begitu juga kita kalau lari ke batang, ya kan, lari ke batang utama. Di sini batang nih bisa kita lihat, dia lurus kagak enak kita lihat. Di sininya ngejendol lagi gitu kan, benggol gitu kan. Nah, kalau mau kita konsep sebagai bonsai kontes, kita harus berani buang ini, gitu. Kadang-kadang kita kan nggak berani, ya kan. Nah, itu modal, itu pengetahuan buat kita. Ketika kita punya bahan, apalagi dari Dongkelan, kita harus berani buang-buangin. Kalau memang kita siap, punya kemampuan buat merogram itu bahan Dongkelan, kita arahin ke bonsai kontes gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga buat modal nih buat teman-teman kita yang suka ngedongkel, ya kan. Kalau kita tahu hal ini, dua hal ini kita tahu. Kalau kita ngedongkel di alam, kita bisa periksa, kita bisa analisa dulu ini bahan bisa nggak ke kontes. Kalau memang tujuan kita ngedongkel bikin bonsai kontes, gitu kan. Kalau enggak, oh jangan diambil, biarkan dia hidup di alamnya, gitu kan. Kalau kita mau bikin bonsai sekedar untuk pajangan, untuk tongkrongan di meja, ya mungkin gitu kan, mungkin kita bisa ambil. Tapi intinya ketika kita membuat bahan, ketika kita menanam bahan, ketika kita mencari bahan, dongkel bahan, jangan pernah diterlantarkan gitu ya, teman-teman. Karena kita buat cinta, karena kita pebonsai itu punya jiwa pecinta gitu kan, punya jiwa punya naluri mencintai alam, punya naluri mencintai tanaman. Kalau kita ambil berarti akan kita siapkan untuk sebuah karya yang lebih baik, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, paling kagak itu doang nih yang kita ngobrolin. Mohon maaf, bukan maksud kita nih menggurui, ya kan. Nah, kita biasa dah, kita berbagi, mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa dipahami dan ada manfaatnya dan berguna, terutama buat kita pemula. Kalau yang senior udah paham bener dah soal itu dah, ya kagak, gitu dah ya. Buat teman-teman juga masih ada teman-teman, masih ada satu catatan lagi ya, buat teman-teman pemula yang kalau lihat tayangan-tayangan dari konten kreator YouTube bonsai, itu juga harus bisa bedain nantinya gitu kan, ini tayangan videonya nih bonsai ini untuk kontes apa untuk sekedar seni. Itu juga nanti kita bisa bedain kalau kita paham soal dua kaki dari seni bonsai ini gitu ya, teman-teman. Begitu juga kalau teman-teman beli bonsai nih sama teman-teman kita gitu kan, kalau kita tahu bahan yang mau kita beli itu seperti apa, kemana arah tujuannya, targetnya seperti apa, dan kita cukup punya ilmunya untuk memprogramnya, kita nggak akan dikecewain, nggak akan ngerasa kecewa. Gitu aja dah. Terima kasih sekali lagi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.